Oke, eh, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan minggu lalu kita udah bahas tentang konduksi, ya. Hari ini kita bahas tentang konveksi. Ya, layar saya sudah kelihatan di HP atau di komputer Anda? Sudah, Pak. Sudah ya. Eh, Sebelum kita masuk ke konveksi bebas, yang konduksi masih ada yang bingung nggak minggu lalu? Kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut ya. Sip. Jadi konveksi itu ada dua, konveksi bebas dan konveksi paksa. Ya, kalau Anda pernah eh, membakar sesuatu atau menghangatkan sesuatu, misalnya Anda bikin kopi deh, Anda bikin kopi. Jadi Anda panaskan air tuh di 100 derajat Celcius, mendidih dia. Anda matikan. Nah, kalau Anda kayak gini, jangan kopi deh. Anda mau manaskan ini, mau rebus telur. Jadi Anda didihkan air, Anda masukkan telur, Anda biarkan selama 8 menit, kemudian telurnya itu setelah masak, Anda biarkan di udara bebas. Nah, itu adalah konveksi bebas. Kalau Anda kasih air, air mengalir, air dingin dari wastafel, dari keran, ke permukaan dari telur itu, supaya mendinginkannya lebih cepat, itu namanya konveksi paksa. Ya. Konveksi ini, perpindahan panasnya terjadi karena ada pergerakan media bantu fluida. Jadi bisa air, bisa udara. Nah, air dan udara ini kita eh, permudah saja, jadi cair dan gas gitu aja. Jadi untuk apa yang cair, apa yang gas itu lebih lanjut bisa belajar sendiri. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, misalnya Anda mendinginkan eh, telur tadi pakai air bersih, dengan Anda mendinginkan telur dengan eh, air campuran garam dengan kekentalan tertentu atau dengan oli itu berbeda. Ya, jadi lebih detailnya bisa belajar sendiri. Saya kasih konsepnya saja. Oke, kenapa sih harus dipelajari konveksi bebas ini? Karena umumnya di industri, perpindahan panas yang paling banyak terjadi itu adalah konveksi, bukan konduksi. Konduksi itu hanya dasar dari perpindahan panas, ya. Jadi konveksi nanti dipecah dua, ada konveksi bebas dan konveksi paksa. Di pertemuan kali ini kita bahas yang konveksi bebas. Oke. Nah, ke konsepnya dulu. Ya, jadi konveksi ini materinya berat. Ya, jadi Anda harus perhatikan benar-benar dengan baik. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung ditanya. Jangan sampai ketinggalan terlalu jauh. Konveksi ini berat. Ya, saya kasih peringatan dulu. Konveksi ini materinya berat. Lebih mudah konduksi dan radiasi. Oke? Makanya setelah konveksi ini kita langsung UTS. Ya, konveksi bebas atau konveksi alami yakni perpindahan panas yang terjadi karena pergerakan fluida secara alami akibat perbedaan suhu. Misalnya telur tadi Anda masak dengan 100 derajat Celcius, Anda biarkan di ruang. Nah, ruang itu kan punya temperatur, telur itu punya temperatur juga. Jadi perbedaan temperatur itu uh, bisa menghasilkan perpindahan panas. Nah, jadi kata kunci di konveksi bebas adalah tanpa bantuan alat. Jadi tanpa ada bantuan pihak ketiga gitu. Dalam perpindahan panas di bejana, jadi ada ketel lah ini ya, atau ada wadah gitu. Fluida menjadi lebih ringan. Jadi kalau air dingin dengan air panas itu densitasnya berbeda, massa jenisnya berbeda. Kalau air panas itu pengennya naik ke atas. Ya, udara panas juga pengen naik ke atas. Oleh sebab itu, kalau Anda lihat rumah atau bangunan yang tingginya, tinggi bangunannya itu lumayan jauh ke atas, nah itu biasanya lebih adem nanti. Karena apa? Karena udara panasnya banyak yang berada di bawah itu naik ke atas. Ya, jadi kalau bangunannya lebih pendek, misalnya tinggi bangunannya lebih rendah, itu cenderung lebih panas bangunannya. Ya, itu sekedar informasi tentang densitas. Ya, jadi fluida panasnya ke atas, fluida dingin lebih berat turun ke bawah. Jadi sirkulasi lah dia.
Ciri khas konveksi bebas dipengaruhi oleh dt. Nah, di sini kita nggak pakai T1, T2 lagi ya. Kita pakai dt TS dengan T infinity. TS-nya itu artinya temperatur di, sorry, saya catat. TS itu artinya temperatur on surface atau temperatur permukaan. Sedangkan T infinity itu artinya temperatur di titik sangat jauh dari TS. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Jadi kalau Anda punya satu titik yang punya panas, kemudian Anda ukur satu titik lagi jauh dari titik itu, nah itu disebut T infinity. Kenapa infinity? Karena Anda bisa ukur sampai titik yang sangat 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 jauh, nggak ada batasannya, nggak ada limitnya. Ya, terserah Anda mau ukur dimanapun karena konveksi kan, ada medianya. Oke, yang diukur itu sebenarnya medianya. Jadi kalau konduksi kan Anda punya batang, Anda ukur di satu titik ini. Kan, jadi kan dari sekitar batang itu kalau Anda ukur di sini udah nggak nyambung kan. Nah, kalau konveksi nggak, Pak, Bu. Jadi kalau konveksi itu Anda ngukurnya si media yang mau di yang media penghantarnya. Makanya bisa pakai T infinity. Sip. Eh, Persamaannya masih sama dengan, bukan hampir, bukan sama sih. Persamaan dasarnya itu sama dengan konduksi, yaitu perpindahan panas convection, P P convection itu sama dengan sama dQ per dt. Ini mau segala jenis perpindahan panas itu sama. Bedanya di sini bukan K lagi, bukan konduksi lagi, tapi H. H itu adalah koefisien dari konveksi. Ini sebenarnya nilainya sudah ada, tapi karena ini mata kuliah perpindahan panas, perpan, saya harus jelaskan dari mana sih H-nya ini datang. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, yang bikin mata kuliah perpan itu sulit karena hanya kita nggak pakai yang dari tabel. Kalau misalnya Anda ikut mata kuliah ketel uap dengan saya, hanya itu saya udah kasih. Ya, kalau misalnya Anda ikut perpan, dasarnya hanya itu harus dicari. Oke? Kalau hanya udah dapet, ya gampang. Kalau hanya dicari, sulit. Hanya itu yang bikin masalah. Kemudian ada DT, DT yang tadi ya. Nih, DT. Lalu ada penampang seperti biasa. T kecil itu durasi perpindahan panas dan Q ini informasi aja. Q kecil itu fluksi panas. Karena sesungguhnya Q itu adalah Q besar per A. Ini persamaan dasarnya awalnya. Ya, jadi karena kita nggak mau pakai Q kecil, kita pakai Q besar, A-nya pindah ke ruas satunya. Makanya A-nya di sini jadi. Ya, ngasih tahu aja. Oke, Anda lihat di gambar ilustrasi yang sebelah kanan. Kalau dia panas, jadi si temperatur surface-nya itu, temperatur permukaannya lebih panas daripada temperatur yang Anda ukur di titik tertentu. Sehingga kalau dia lebih dingin, kebalik dia. Temperatur surface-nya itu lebih dingin daripada temperatur yang Anda ukur. Ya, dasar lah. Ini sebenarnya ilustrasi kalau tadi Anda bingung apa sih TS dengan T infinity itu. Ya, itu teori dasarnya. Ada yang mau ditanya nggak? Atau bingung? Ya, saya sarankan nanti kalau mau bahas-bahas konteks ini, sambil-sambil ngopi, sambil-sambil merokok kalau Anda merokok. Karena dulu kami belajar konveksi ini pusing semua, sulit sekali mata kuliahnya. Oke, ini dia yang bikin sulit nih. Apa itu? Tekan atau apa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Aman ya? Oke, jadi slide-nya tinggal dua nih. Itu nanti saya kasih contoh soal. Konveksi koefisien H-nya itu diperoleh hanya dapat diperoleh secara empirik ya, menggunakan Nusselt number, NU. Oke, jadi eh,
Kalau misalnya definisi dari empiris ini itu secara logika. Jadi kalau misalnya Anda mikir sesuatu, oh ini kalau saya lempar batu ke atas, dia akan naik ke atas kemudian jatuh ke bawah. Nah, itu Anda sebutnya sebagai empirik. Berarti nggak perlu dibuktikan lebih detail lagi. Ya, jadi konveksi koefisien ini H bisa diperoleh dasarnya dengan Nusselt number. Jadi nanti ada tiga jenis number di sini. Ada Nusselt number, ada Grashof number, dan ada Prandtl number. Prandtl ini nanti kelak kalau Anda bahas mechanical atau bahas getaran ada di Prandtl number. Oke, eh, lanjut. Nusselt number ini, NU, persamaannya ini. Persamaannya simpel sekali. NU sama dengan H dikali L per K. Nah, Anda kan cari H-nya ini, ya kan? Berarti L-nya udah diketahui, L itu kan panjang. K-nya itu adalah koefisien konduktivitas. NU-nya itu bisa diperoleh dengan pendekatan NU sama dengan C dikali RA pangkat N. Nah, NU-nya ini kalau kita main di vertikal, jadi seperti kondisi contoh yang tadi ya ini. Nah, ini kan perpindahan panasnya vertikal ya. Arah arah pergerakan fluidanya itu vertikal. Untuk mempermudah pemahaman Anda, kita bahas yang vertikal saja. Horizontal gimana Pak? Horizontal itu lebih sulit lagi nanti. Ya, jadi kita main yang vertikal saja untuk kuliah kita di 2026 ini. Oke. Nah, dua contoh korelasi empirik vertikal itu pakai Rayleigh number RA. Nah, kalau dia laminer, tahu ya laju aliran laminer. Ada yang masih lupa laminer atau turbulen? Kalau ada yang lupa saya jelasin. Kalau udah ingat atau masih ingat semua saya lanjut. Bisa dijelaskan, Pak? Oke, jadi eh, perpan ini, perpindahan panas ini kaitannya itu erat sekali dengan mekanika fluida. Ya, jadi mekanika fluida itu kalau Anda udah selesai Max Flow belum? Mekanika fluida. Sudah, Pak. Sudah. Harusnya masih ingat lah ini ya. Jadi aliran itu kalau dalam pipa, di pipa ya. Kalau aliran Anda beri air ke sini, jadi ada yang namanya eh gimana ada sulit bilang Renault number ini. Jadi aliran itu ada yang jalannya mulus, aman, tidak tabrakan-tabrakan sepanjang pipa. Nah, itu biasanya kalau laju alirannya rendah. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Gini bentuknya. Menjauhi dari dinding pipa. Nah, ini kalau dia tidak ada tabrakan, kita sebutnya laminer. Ya, aliran lamina. Turbulen itu apa? Turbulen itu dalam pipa yang sama, alirannya itu seperti ini. Suka-suka dia alirannya. Jadi pipa itu lebih bergetar nanti jadinya. Gak jelas dia arah pergerakannya kemana. Ya, karena terlalu tinggi laju alirannya. Pipanya nggak sanggup. Maka alirannya akan berubah menjadi turbulen. Ya, itu dasarnya. Jadi kalau eh, alirannya laminer, kita bisa dekati NU-nya itu adalah 0,59 dikali RA pangkat seperempat. Kalau dia turbulen, NU-nya itu 0,10 dikali RA pangkat sepertiga. Oke, ada variabel lagi kan? Ada variabel RA lagi. RA itu Rayleigh number merupakan gabungan ya dari gaya apung yang dipengaruhi oleh Grashof number GR dan Prandtl number ya digabung dikali berarti dinyatakan sebagai RA sama dengan GR dikali GR ya kan muncul lagi tuh dua
dua variabel, ada GR, ada PR. Nah, GR-nya itu adalah gravity G dikali beta dikali delta T. TS dikurang T infinity dikali L pangkat 3. L-nya itu panjang. Per V. V itu adalah viskositas kinematik dari sebuah material. V-nya ini satuannya salah deh, bukan Kelvin. Satuannya itu meter kuadrat per sekon. Ya, B itu eh sebenarnya B itu koefisien ekspansi thermal. Eh, biasanya kita ada kasih hasilnya langsung sih jawabannya. Apa namanya betanya itu. Nanti saya kasih contohnya deh. Kemudian ada dikenalkan variabel PR. PR itu sama dengan V, viskositas kinematik, per alfa. Alfa itu difusivitas ya. Kalau yang lupa alfa itu ini alfa nih. Di minggu lalu kita udah bahas alfa. Seberapa cepat kemampuan merambatnya sebuah material. Ya, alfa itu adalah K, konduksivitas thermal material, per rho dikali Cp. Rho-nya itu massa jenis, Cp itu kapasitas panas spesifik. Nah, minggu lalu kan kita pakai tabel HT1. HT1 itu ngasih tahu untuk eh, apa namanya material-material yang umum digunakan, ada baja, ada logam-logam mulia, ya, ada aluminium. Nah, kalau konveksi ini kita banyaknya pakai tabel HT3. Di HT3 itu dia eh, udara. Kalau nanti HT4 ada yang air, water. Ya, kalau HT4 itu water. Kalau HT3 itu udara. Nanti ada udara, ada helium kalau yang HT3. Kalau yang HT4 itu ada water, ada engine oil, ada ethylene glycol, ada glycerin, ya, ada water itu sendiri, air itu sendiri, ya. Untuk saat ini kita bahas yang pakai uap dulu, yang pakai gas, udara. Ya, air ini bukan water, bukan cairan, ya, itu udara. Uh, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Kalau nggak kita masuk ke contoh soalnya. Ya, mungkin dengan contoh soal lebih paham ya jadi. Ya, jadi ini contohnya sebuah objek berpenampang persegi. Ya, persegi dia ya. Penampangnya persegi. Memiliki temperatur awal 100 derajat Celcius. Berarti TS-nya 100 derajat Celcius. Dibiarkan pada suhu ruang 52 derajat Celcius. Berarti ini T infinity-nya. Ya, objek tersebut memiliki panjang 200 mm, lebar 200 mm, tebal 200 mm. Kira-kira bentuknya kubus lah. Ya. Nah, simpel aja pertanyaannya. Hitung pertanyaan, hitung perpindahan panas konveksi yang terjadi, berarti Q yang ditanya. Ya, saya masuk ke OneNote karena di sini nggak akan cukup. Ya, contoh soal. Tadi kan bentuknya kubus ya, 200, 200, 200. Oke, kemudian TS-nya itu 100 derajat Celcius, T infinity-nya berapa tadi? Lupa, 52. Oke, yang dicari Q. Ya, oke, kita masuk ke langkah-langkahnya dulu. Langkah nomor satu.
Langkah pertama, atau saya buat satu lah ya. Ini aja lah. Hitung temperatur film atau layar. Ya, TF sama dengan rata-rata dari temperatur. Jadi ada TS tambah T infinity per 2. TS-nya itu 100 ya, 100 derajat Celcius. Kalau mau diubah ke Kelvin bisa, kalau mau nanti diubah ke Kelvin juga bisa. Maksudnya sekarang ini Anda ubah 100 ini ke Kelvin juga boleh, hasilnya nanti Anda ubah ke Kelvin juga boleh, nggak masalah. Per 2. Ini nanti 77 derajat Celcius. Ya. Kalau Anda konversi ke satuan absolut Kelvin, jadinya 350 Kelvin. Satu begini. Tambah 273. 350 Kelvin. Absolut. Ya, langkah kedua. Gunakan tabel HT3. Dengan udara 350 Kelvin. Ya. Nah, ada 350 Kelvin ini copy. Ya, oke. Tabel HT3. Jadi di 350. Aduh. Sip. Ya, Anda harus dapatkan variabel-variabel penting dari sini. Jadi kita ada variabel pertama itu ya pasti densitas saya. Densitas kita butuh. Nah, kemudian eh, alfa udah dapat nih alfanya. Jadi CP nggak perlu dicari nih. Baru kinematic viscosity, baru ada skala pastinya. Konduktivitas material, dasarnya, dan terakhir alfa. Alfa dan Prandtl number. Ya, nah disalin. Rho-nya itu adalah ya enggak, jauh-jauh amat. 0,9950 kilogram per meter kubik. Oke. Oh ya, satu lagi. Eh, sebelum satu ini. Ini areanya kan panjang kali lebar ya. Berarti bukan panjang kali lebar deh. Lebar dikali tebal. T lah. T hakal. Sama dengan 200 mili kali 200 mili. Ini nanti dapatnya 0,04 meter kuadrat. Oke. Dengan panjang L sama dengan 0,2 meter. Ya, rho-nya dapat. Kemudian kinematik viskositasnya berapa ini? 20,92 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat sekon. K-nya
adalah 30 kali 10 pangkat, oke, minus 3-nya. Bisa di sini. Minus 3, ini sama dengan 0,03 aja. Ya, biar nggak pusing. Watt per meter Kelvin. Kemudian alfa 29,9 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per sekon. Dan terakhir, Prandtl number-nya 0,70. Ada yang bingung nggak sampai sini? Dari mana nilai ini? Aman ya? Oke, kalau aman, kita masuk nomor 3. Hitung beta. Nah, beta itu 1 per T. TF lah. Tadi kan kita udah hitung TF-nya. Temperatur film. Sama dengan 1 per 350 Kelvin. Dengan 0,00286. Oke, 4. Hitung Grashof number-nya, GR. Ya, GR sama dengan gravitasi, kali beta, dikali TS dikurang T infinity, delta T, dikali L pangkat 3, per viscosity pangkat 2. Sama dengan gravity itu 9,81 meter per sekon kuadrat, dikali beta yang tadi 0,008286, dikali ini Kelvin minus 1, dikali TS-nya itu berapa tadi? 100 derajat Celcius ya. Berarti kalau 373 Kelvin lah. Ya, baru tahu lah dapatnya dari mana ya 373 ini. 100 ditambah 273. 100 derajat Celcius tambah 373. Dikurangin si 52 ini. 52 derajat Celcius tambah 373. Jadi 325. Dikali L pangkat 3. L-nya itu 0,2 meter pangkat 3. Per T pangkat 2. P-nya udah dapat tadi. 20,92 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per sekon. Ya, nanti di sini S-nya coret, hilang 1, Kelvinnya habis, meternya habis nih, 3. Ini ada 2, oh di sini hilang 2, tinggal 1 meternya. Berarti nanti dia jadi PR-nya itu ya kira-kira lah 2,4 kali 10 pangkat 7 meter kuadrat per sekon. Oke, PR udah dapat. Untuk nomor 5, hitung Rayleigh number-nya, RA. Ya, RA sama dengan GR
dikali CR. Ya, karena kita eh, mau masukkan CR tadi udah dapat ya, 2,4 kali 10 pangkat 7 meter kuadrat per sekon dikali Prandtl number di atas tadi. Nih, 0,70. Dapatlah RA-nya 1,68 kali 10 pangkat 7 ya, meter kuadrat per sekon. Berarti ini masih laminer. Nah, kalau Anda lihat yang tadi, ini ya, masih di laminer. Ini kan pangkat 7. Ini kan dia pangkat 4 sampai pangkat 9 batas ya. Berarti masih laminer. Nomor 6. Kalau laminer berarti dapatlah misal numbernya. Misal numbernya kan bisa didekati secara empirik. Eh, gunakan, bukan gini. Misal numbernya lah. Tentukan misal number NU. Karena dia laminer, berarti NU-nya laminar. NU sama dengan 0,59 kali RA pangkat seperempat. Itu 0,59 dikali 1,68 yang tadi ya. 1,68 kali 10 pangkat 7 meter kuadrat per sekon pangkat perempat. Ya, ini berarti Anda dapat nilainya kira-kira 38. Oke, baru selanjutnya hitung koefisien konduksi. H-nya. Ya, tadi kan eh, NU sama dengan H dikali L per K. Ya, K kecil. Nah, berarti H itu sama dengan NU dikali K kecil per L. Ya, sama dengan 38 dikali 0,030 watt per meter Kelvin. Meter Kelvin. Ya, watt per meter Kelvin per L. L-nya 0,2 meter. Ya, sehingga hasilnya nanti H-nya adalah 5,7 watt per meter kuadrat Kelvin. Dapatlah H-nya. Nah, setelah H-nya dapat, baru hitung perpindahan panasnya. Hitung perpan konveksi. Oke, Q sama dengan H kali delta T dikali area. Sama dengan 5,7 watt per meter kuadrat Kelvin dikali DT-nya berapa tadi DT-nya? Udah kita hitung DT. 373 kurang 325. Kali A 0,04 meter kuadrat. Ya, 0,04. Nanti Anda akan dapat hasil di 10,5 watt. Sebenarnya saya harus datang ke kampus untuk ngajarin ini. Nanti jadi 40
48 Kelvin. Ya, karena saya harus datang ke kampus untuk ngajarin, karena materinya susah. Makanya saya tadi mikir-mikir mau ke kampus, tapi Anda minta ubah jadwal, nggak jadi saya ke kampus. Ya, jadi kedepannya kalau misalnya ada materi yang berat ini, saya pengennya ada di kampus, ngejelasin. Jadi saya bisa lihat raut wajah Anda, bingung atau enggak. Saya pilih pakai OneNote karena saya salin ulang di sini, supaya Anda tahu nilainya itu dari mana aja. Oke, Q-nya udah dapat. Ya, berarti artinya perpindahan panasnya itu secara bebas, yakni 10,5 watt yang terjadi di satu waktu. Ya, jadi kalau misalnya 10,5 watt ini Anda mau tingkatkan lagi, ya pasti blower atau suhu ruangannya terlalu panas. Karena suhu ruangannya tadi di soal saya desain suhu T infinity itu 52 derajat Celcius. Saya nggak kebayang tuh ruangan mana yang 52 derajat Celcius panasnya. Tapi demi soal, ya harus saya buat seperti itu. Biar gampang hitungnya. Karena nanti kalau temperaturnya nggak cantik angkanya, nanti akan ada interpolasi. Nanti di nomor duanya kita langsung dapat. Oke, ada yang mau ditanya? Sudah selesai kuliah kita. Harusnya